Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita tahu tidak ada yang mampu membeli sehat. Meskipun sehat itu bisa dikatakan anugerah di antara 5 anugerah yang Nabi SAW minta jangan ditunda. Mumpung sehat sebelum sakit. Nggak akan ada yang membeli sehat. Nah, ngomong-ngomong sehat, saya punya resep yang mungkin semua sahabat sudah biasa dan sudah tahu resep sehat saya. Alhamdulillah, jarang banget sakit di tengah jadwal padat yang luar biasa, insya Allah. Teman-teman semuanya, sebentar saya, Mas, minuman saya Mas. Nah ini rahasianya saya nih. Teman-teman udah tahu lah ya, ala Nabi, minuman herbal alami yang isinya semua rekomendasi Quran dan Sunnah. Ini setiap pagi saya biasanya 3 saset pagi. Jadi di sini ada madu, buah tin, buah zaitun, kurma, semua ada di sini. Ini teh panas, tinggal campur aja. Setiap pagi rutin. Nah, ini untuk menjaga pola sehatnya. Nah, cuma pertanyaannya, kenapa kalau ala Nabi itu efeknya beda? Ketika saya minum madu aja, atau di rumah selalu minum jahe aja, atau saya pernah juga rutin minum habatus sauda aja gitu. Jadi terpisah. Nah, kenapa madu, buah tin, zaitun, semua yang ada di Quran, di sunnah, ada di ala Nabi, itu dicampur tapi rasanya enak. Nah, untuk itu saya akan mengundang nih. Obrolan ini akan lebih bergizi bersama sahabat saya dan beliau pakar food spesialis, Mas Yudi. Insya Allah kita panggilkan ya. Assalamualaikum Mas. Wah, udah datang di sini. Masya Allah. Ini saya kan, antum tahu lah, saya kan punya ala Nabi. Kemana-mana minum itu. Ya, alhamdulillah, sehat, fit, sehat, segar gitu ya. Nah, cuma antum sebagai food spesialis, saya ingin tahu, kenapa sih kok madu itu campur zaitun, campur delima, campur habatus sauda, campur buah tin, semua itu dicampur, tapi rasanya enak dan efeknya selalu beda. Jadi kalau saya minum ala Nabi, dengan minum maaf ya, herbal-herbal terpisah, itu ke badan beda gitu. Oke. Nah itu apa Mas sebenarnya? Ya, kalau saya lihat nih, ini kan minuman untuk apa nih? Untuk menolak masuk angin ya. Iya. Terus angin, kemudian pusing, demam, mual, sistem kekebalan tubuh juga kekebalan ya. tubuh, imun. Iya. Nah, ini masalahnya ini zat aktif yang digunakan apa sih? Kan seperti itu. Nah, pasti kita akan melihatnya pasti ini diawali dari teknik pembuatannya. Nah, kalau dilihat kan di sini ada tulisan herbal aktif sinergi, iya, gitu betul, ya. Ya. Nah, herbal aktif sinergi itu kan sebenarnya merupakan teknik reformulasi ya. Umumnya kalau kita melihatnya teknik reformulasi yang memadukan antara zat aktif gitu ya, dari herbal-herbal yang tentunya digunakan. Oh, jadi zat aktifnya jahe, ya, zat aktifnya habatus sauda, madu, ya, disinergikan. Tetapi tentunya dengan mempertimbangkan dosisnya, gitu ya. Pasti di tim research development-nya kan sudah mempertimbangkan itu kan. Jadi secara zat aktifnya itu seperti apa, gitu, dikombinasikan itu satu. Nah, kalau mensinergikan sebenarnya itu nggak perlu memerlukan dosis yang harus sampai dosis tinggi atau apa, karena kan sesuatu yang berlebihan juga walaupun itu alami kan nggak bagus gitu. Jadi saya lihat produknya itu kayak mensinergikan zat-zat aktif itu dengan tujuan yaitu mengoptimalkan, bahkan kayaknya memberikan multiplier efek. Nah, seperti itu. Jadi makanya Masya Allah, saya jadi baru tahu kenapa minum ala Nabi itu lebih powerful dibandingkan minum herbal terpisah. Ya. Karena di dalam ala Nabi ada yang disebut tadi herbal aktif sinergi. Ya, jadi mengaktifkan zat aktifnya gitu. Kemudian setelah disinergikan dia akan memberikan efek yang lebih optimal hasilnya, bahkan multiplier efek. Seperti itu. Makanya Ustadz kayak langsung seperti ngerasain berbeda tuh, gitu. Langsung keringat gitu. Ya, jadi mungkin lebih sendawa gitu betul. Ya. Seperti itu. Jadi hasilnya lebih optimal, dan tentunya hal ini tidak hanya sekedar kombinasi zat aktif saja. Tentunya kalau namanya produk seperti ini akan memperhatikan jenis bahan yang digunakan, zat-zat aktif tadi, bentuk sediaannya juga pasti kan lebih diperhatikan. Misalnya kayak ini bentuknya oleoresin, aquaresin, atau bentuk bubuk. Nah, itu menentukan khasiatnya. Jadi bentuk sediaan itu. Jadi belum tentu minum jahe segar itu
lebih powerful. Betul, betul. Gitu ya. Iya, karena kan logikanya seperti ini kan, yang menyebabkan itu memberikan efek adalah zat aktifnya. Iya. Nah, kalau misalnya zat aktif dalam tanaman segarnya itu adalah cuma 2%, sedangkan misalnya yang untuk memberikan efeknya itu sampai 3 kali lipatnya 10%, berapa kilo jahe nanti yang akan dimakan gitu. Jadi nggak efektif. Betul. Contoh misalnya kita butuh 10 mililiter jahe misalnya. Ya. Apakah berarti harus minum jahe 10 kilo kan nggak gitu? Iya, nggak seperti itu. Jadi pasti akan dimurnikan zat aktifnya. Nah, baru kemudian disinergikan dengan zat aktif yang lainnya sehingga memberikan secara efek dalil. multiplier. Antum pernah nggak menemukan? Antum kan peneliti ya, Ya. peneliti dan tentu ya kajian juga. Antum Ya. kan aktif kajian di mana-mana. Ya. Ada nggak sih memang hadis-hadis dari Nabi yang memang merekomendasikan bahwa itu memang harus bersinergi? Nah, ini sebenarnya cukup unik ya, karena kalau saya lihat Ustadz ya, kalau di beberapa hadis gitu ya, kayak ya itu banyak sekali sebenarnya prinsip dasarnya adalah dia tidak single ingredient yang digunakan, yang direkomendasikan oleh Nabi. Bahkan beberapa, misalnya contohnya Nabi merekomendasikan mengkonsumsi fenugreek gitu ya ketika sahabat hulbah, jadi sejenis rempah fenugreek. Di sini ada nih, tuh. Ada ya. Tuh fenugreek. Betul. Jadi fenugreek itu dikombinasikan dengan kurma ajwa yang masak untuk dibuat gulai. Karena waktu itu kasusnya di hadis itu bahwa sahabat Nabi lagi sakit. Jadi untuk recovery beliau merekomendasikan seperti itu fenugreek. Jadi fenugreek sama kurma ajwa masak. Ya. Dimasak. Betul. Supaya dia bersinergi. Betul. Jadi zaman itu sebenarnya Nabi udah jago ngeracik sebenarnya. Benar. Jadi wahyu yang bimbing. Masya Allah. Baru keungkap sekarang. Betul. Keren banget. Dan itu sebenarnya banyak loh contohnya, kayak contohnya frankincense cartery itu kayak kemenyan Arab. Kemenyan Arab itu kan kayak di apa ya, kalau kayak kita direndam gitu ya sampai dia larut di air, kemudian ditambahkan air gula atau bisa madu lah. Nah itu sebenarnya untuk apa? Untuk memperlancar air seni atau mencegah sakit lupa gitu loh. Jadi Nabi aja sudah merekomendasikan di dalam salah satu hadisnya. Jadi setiap saya buka hadis-hadisnya banyak sekali Nabi itu merekomendasikan tidak single ingredient gitu. Jadi makanya kalau saya lihat ini pinter nih bagian risetnya nih gitu loh. Jadi yang pinter itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makin cinta kita, makin cinta kita sama Nabi. Betul. Jadi 14 abad lalu belum ada pakar riset development, belum ada produk spesialis. Nabi tuh nyari nyampur-nyampur. Dan ternyata dari campuran itu jadi powerful, keungkap. Betul, dan masih banyak lagi sebenarnya contohnya kayak misalnya kurma itu dikombinasikan dengan madu, buah tin, terus tadi ada fenugreek juga. Itu sebenarnya untuk ngeluarin dahak di dada. Ya Pak, saya kalau udah panas nih ya, ada batuk flu, itu saya minum ini pakai air panas, campurin aja 3 ini. Itu langsung dahak krok keluar. Langsung keluar ya. Iya, karena memang di situ yang tadi saya sebut itu sebenarnya kayaknya terinspirasi dari hadis-hadis seperti itu. Jadi secara sadar nggak sadar gitu, Nabi itu kayak memberikan clue teknik reformulasi. Tadi. Cuma mau nggak kita nelitinya kan gitu ya? Iya, betul seperti itu. Jadi sangat luar biasa, cuma mungkin zaman sekarang gitu ya, karena udah ada teknologi canggih, terus kemudian dikombinasikan dengan tadi selain sediaannya, kalau dulu segar, sekarang sediaannya dalam bentuk tadi oleoresin, aquaresin, terus kemudian jenisnya bahannya apa, jahe, fenugreek dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga teknologinya, teknologi pembuatannya atau metode pembuatannya seperti apa, mesin teknologinya yang digunakan juga diperhatikan. Kemudian dari sisi mutunya, jadi faktor mutu seperti mutu mikrobiologinya lebih diperhatikan, terus jadi apakah ini ada kontaminan, terus uji toksisitas, nah seperti itu, jadi semakin berkembang gitu. Terus kemudian dari aspek mutunya, rasa, warnanya, jadi kemudian kayaknya jadi produk ini sangat bagus menurut saya sih, dengan teknik tadi herbal aktif sinergi, cukup smart dan align sama hadis yang tadi Ustaz tanyakan kepada saya. Berarti teman-teman, semakin kita mengkonsumsi ala Nabi, semakin kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, cobain, harus cobain. Dan saya mengajak bukan karena ini produk saya Mas Yud, tapi karena Nabi sudah melakukan dan merekomendasikan kita sejak 1400 tahun yang lalu. Teman-teman semuanya, insya Allah nanti satu keluarga
sudah minum ala Nabi, jadi keluarga yang sehat, dan kalau sudah sehat Mas Yud, ibadahnya akan nikmat. Ya kan? Saya juga terasa terbantu karena kalau saya sehat, saya bisa ngisi pengajian, saya bisa banyak memberikan majelis ilmu kalau saya sehat. Nah, Maka sehat adalah karena ini salah satu bentuk ikhtiar ya tentunya. ikhtiar kita. Apalagi di musim pandemi begini ya. Betul, betul. Dan juga Allah dan Rasulnya memberikan petunjuk gitu. Dan akhirnya jadi seperti ini, luar biasa menurut saya. Jadi harus coba nih, ntar Ya. saya kirimin deh ke rumah. Siap, siap. Kalau saya biasanya sukanya dikombinasikan dengan yang lain. Maklum orang food. Jadi biar konsumsinya nggak bosan. Itu bisa Seperti cerita itu. lagi tuh nanti. Oh, pasti. Bisa dicampur-campur gitu maksudnya. Bisa, biar tadi herbal aktif sinergi lagi, biar lebih optimal lagi, fungsinya jadi bisa macam-macam. Jadi bukan hanya kita aja yang ukhuwah, produk juga ukhuwah. Ente bayangin. Ya, benar-benar ya. Ayo teman-teman semuanya, insyaallah cobain ukhuwahnya para herbal ya. Betul, Insyaallah yang namanya ukhuwah pasti berkah. Ya. Teman-teman insyaallah nanti kita sama-sama cobain di rumah dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah sehat dan dengan sehat makin dahsyat taatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas.